Please rotate your phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya Yoga Juliana, kedua Suandik Tunggal, dan Yogi Ramdhani. Di sini kami akan mengerjakan proyek UTS untuk mata kuliah mesin konversi energi. Nah, untuk mesin konversi energi di sini terdiri dari 3 soal. Yang pertama ada analisis untuk penggunaan yang bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan. Nah, untuk yang pertama mesin bensin. Nah, ini adalah tipe mesin yang paling banyak digunakan pada kendaraan kecil hingga menengah. Maka mesin bensin baik digunakan untuk kendaraan sehari-hari dan untuk menunjang berbagai aktivitas manusia. Mengingat mesin bensin di sini itu memiliki keunggulan yang tidak dipunyai oleh mesin diesel. Contohnya dari kebisingan mesin dan getarannya yang halus. Nah, maka untuk urusan kenyamanan sehari-hari, maka mesin bensin ini lebih unggul dari segi kenyamanan. Kedua, mesin bensin ini digunakan pada kendaraan roda 2 dan 4 untuk meminimalisir biaya operasional dan perawatan mesin bensin ini tuh dalam perawatannya tidak serumit mesin diesel, sehingga apabila mengalami suatu masalah, maka untuk memperbaikinya itu mudah dan komponen melimpah, sehingga untuk dipakai dalam sehari-hari oleh masyarakat itu tidak perlu khawatir dalam segi biaya operasional dan perawatannya. Nah, yang ketiga, mesin bensin ini biasa digunakan untuk mengakomodir segala kegiatan. Maka mesin bensin lebih cocok karena mesin ini dirancang atau diperuntukkan untuk akselerasi dan responsif. Maka kendaraan mesin bensin ini terasa lebih cepat dan ringan apabila dipakai dalam sehari-hari. Ini contohnya sangat membantu dalam suatu perkotaan yang padat. Maka mesin bensin cocok digunakan dalam situasi stop and go. Nah, untuk mesin diesel itu biasa digunakan untuk kendaraan berat. Mengapa demikian? Karena mesin diesel memiliki keunggulan yang baik apabila digunakan dalam kendaraan berat. Yang pertama, mesin diesel ini dan mesin bensin apabila mempunyai kapasitas mesin yang sama, maka mesin diesel jelas mempunyai efisiensi yang lebih baik daripada mesin bensin. Contohnya dalam konsumsi bahan bakar. Kedua, mesin diesel mempunyai keunggulan torsi yang besar dan tenaga di putaran awal yang baik. Maka untuk kendaraan berat, torsi ini sangatlah penting, mengingat fungsi dari kendaraan berat itu contohnya truk trailer, truk derek atau bus dan sebagainya. Kendaraan tersebut itu diperuntukkan untuk memuat beban yang berat, misalnya menarik sesama kendaraan, membuat peti kemas dan angkutan manusia dengan jumlah yang banyak. Ketiga, mengingat kendaraan bermesin diesel ini itu biasa bekerja dalam kondisi yang berat, maka mesin diesel diciptakan untuk durability atau ketahanan yang baik. Keempat, untuk mesin diesel kompresi itu mempunyai manfaat apabila untuk kendaraan berat, karena mesin diesel di sini itu mempunyai kompresi yang besar di antara 15:1 hingga 30:1. Manfaatnya apa? Tentu apabila mempunyai kompresi yang tinggi, maka power atau daya akan dihasilkan itu cukup besar. Nah, untuk soal yang kedua akan dijawab oleh rekan saya Yogi Ramdhani. Baik, izin menjawab soal nomor 2 dengan soal analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik antara turbin gas dan turbin uap. Untuk pembangkit listrik yang lebih baik digunakan adalah turbin gas, yang dimana memiliki rata-rata dan menghasilkan putaran poros yang lebih tinggi dibandingkan mesin uap. Karena untuk menghasilkan listrik yang baik, maka diperlukan putaran tinggi untuk memutarkan generator. Namun apabila bekerja
dalam kondisi tinggi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi, efisiensi yang tidak sebaik turbin uap, dan memiliki resiko perawatan yang lebih ekstra. Nah, selanjutnya turbin gas di sini memiliki kelebihan untuk pembangkit listrik, diantaranya bisa didirikan di segala wilayah karena dalam proses pembakaran dapat memanfaatkan berbagai jenis bahan bakar. Contohnya dalam memanfaatkan bahan bakar cair dan bahan gas bumi atau gas alam. Untuk mendirikan turbin uap di sini tidak dapat di semua wilayah karena membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya turbin gas di sini juga memiliki keunggulan dari segi emisi. Nah, emisi pada turbin gas adalah rendah, maka akan menimbulkan lingkungan yang ramah lingkungan karena pembakaran gas uap ini menggunakan gas alam yang berbanding terbalik dengan turbin uap, karena turbin uap untuk pemanasannya menggunakan batu bara yang dimana akan menghasilkan asap polusi. Nah, selanjutnya yaitu turbin gas memiliki keunggulan yang pada start atau yang lebih cepat, karena untuk pembangkitan listrik turbin gas akan menghasilkan listrik yang rentan waktunya secara cepat dibanding turbin uap. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, mengingat turbin uap ini adalah mesin pemanas yang berputar, maka turbin ini sangat cocok untuk digunakan memutarkan generator listrik. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 3 akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan AC dapat digunakan sebagai pendingin dan pemanas ruangan. Maka yang mana yang lebih efisien saat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan? Dengan asumsi berlokasi di Tokyo, Jepang. Nah, AC di sini berfungsi sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Mengingat dengan asumsi di kota Tokyo, Jepang, dengan berdasarkan rata-rata suhu berkisar 12 derajat hingga 20 derajat Celcius, maka kota Tokyo, Jepang adalah kota yang dingin. Bahkan Tokyo, Jepang pernah menyentuh suhu tertinggi di 36,4 derajat dibandingkan suhu rata-rata kota Jakarta yang berkisar 31 derajat hingga 34 derajat Celcius. Ini bisa dibilang panas apabila berpatokan dengan kota Tokyo yang rata-rata suhu kota tersebut di bawahnya Jakarta. Maka AC lebih efisien apabila dipakai sebagai pendingin ruangan dengan asumsi di kota Tokyo, Jepang, karena saat beroperasinya AC ini tidak memerlukan daya lebih untuk mendinginkan ruangan. Maka listrik yang digunakan tidak begitu besar untuk kinerja AC, karena AC mungkin hanya dipakai beberapa kali, bahkan tidak sama sekali, khususnya di Tokyo, Jepang. Cukup sekian dari kelompok kami untuk proyek UTS pada semester 5 ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.